Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya memang Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Rombongan sound horeg yang sedang atraksi di depan panggung kehormatan ditabrak oleh mobil pribadi di Banyuwangi pada Rabu malam. Akibatnya 4 peserta pawai budaya tersebut mengalami luka-luka. 2 diantaranya masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit dan 2 lainnya diperbolehkan pulang. Video amatir memperlihatkan detik-detik mobil pribadi menabrak peserta pawai sound horeg yang sedang atraksi di depan panggung kehormatan. Acara seyogyanya untuk memperingati Hari Ulang Tahun 80 Republik Indonesia ini berlokasi di Desa Seraten, Kecamatan Ciluring, Banyuwangi pada Rabu malam. Akibatnya 4 peserta pawai budaya yang sedang atraksi tersebut mengalami luka. Oleh pemilik kendaraan dan panitia acara langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. 2 peserta diperbolehkan pulang, sedang 2 lainnya masih mendapat perawatan intensif pihak rumah sakit. Kapolsek Ciluring Ibtu Putu Ardana menjelaskan bahwa mobil yang menabrak rombongan pawai ini masih bagian dari rombongan peserta sendiri yang membawa logistik makanan dan minuman. Sang sopir tidak dapat mengendalikan mobil Innova Reborn dengan transmisi matic dan kasus ini sudah diserahkan ke unit Lalintas Polresta Banyuwangi. Baik, kami jelaskan bahwa tadi malam ketika acara pawai budaya karnaval di Desa Seraten, Dusun Kerajaan, itu terjadi peristiwa laka lantas. Jadi mobil pengiring peserta karnaval ini, mobil Innova Reborn warna hitam itu menabrak peserta karnaval. Jadi menurut kami bahwa itu adalah kelalaian sopir yang membawa makanan minuman untuk peserta karnaval
itu mungkin dia tidak begitu paham tentang mobil matic. Jadi itu kan mobil matic. Jadi ketika peserta karnaval ini mau perform atau atraksi di depan pentas, mobilnya ini itu tetap jalan gitu, tapi pelan gitu, sehingga terjadi korban. Korban ada 4 orang luka dan dibawa sampai saat ini 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Dan untuk penanganan selanjutnya kita serahkan pada Satlantas Polresta Banyuwangi. Sementara itu, Kepala Desa Sraten Haji Arif Rahman Mulyadi memohon maaf atas kejadian tersebut dan akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Haji Arif juga menjelaskan bahwa area peserta pawai budaya harusnya steril dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun ada miskomunikasi sehingga kendaraan tersebut menyelonong masuk ke area atraksi sehingga menimbulkan kecelakaan ini. Ya, saya sebelumnya mohon maaf. Kejadian ini bukan kejadian yang diinginkan sebenarnya, karena saya sudah memberikan, memang pada sore kemarin itu yang melepas itu saya, tapi sebelum saya melepas dari rombongan sound, saya memberikan satu paparan bahwa kendaraan tidak boleh masuk ke arah jalur utara dari pertigaan di timur lapangan itu, agar tujuannya adalah steril. Karena yang digerakkan dalam pikiran saya bagaimana kegiatan di Sraten itu tidak mengganggu lalu lintas di jalan nasional. Karena itu tujuan saya yang sebenarnya yang lebih saya perhatikan. Sehingga saya mempunyai strategi seperti dalam paparan di Polres, bahwa semua dikerahkan khusus untuk pengamanan di perempatan itu, karena memang nyebrang. Tapi di dalam penyeberangan itu semua sound mati, semua berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan. Ya, saya herannya kok bisa kendaraan itu, Mas. Padahal tidak ada kesepakatan bersama. Setiap rapat di kantor desa yang saya selalu didampingi Babinsa, Mas, itu sudah sepakat banget. Nah, bagaimanapun ini saya minta akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Walau sempat terjadi insiden di luar dugaan ini, pawai budaya Son Horeg tetap dilanjutkan hingga selesai, namun mendapat pengawalan lebih ketat dari panitia acara. Handoko Kusumo, CTV. Sebuah bangunan rumah yang juga digunakan bengkel tambal ban di Banyuwangi ludes terbakar pada Kamis dini hari. Pemicu kebakaran diduga gara-gara sisa bara dari proses penambalan ban. Beginilah saat si jago merah melalap bangunan rumah yang juga digunakan bengkel tambal ban. Bengkel tersebut diketahui milik Nur Rahman, 44 tahun, yang berlokasi di Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Kepala Damkarmat Banyuwangi Yopi Bayu Irawan mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian insiden itu dilaporkan ke Damkarmat sejam kemudian. Setelah menerima laporan, pihaknya mengerahkan 3 unit mobil pemadam dari sektor Genteng, sektor Srono, dan sektor Bangurjo. Kebakaran mulanya diketahui oleh istri korban, Rianti. Ketika itu Rianti mendengar kucing peliharaannya yang mengeong keras. Kemudian sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, wanita tersebut keluar rumah untuk melihat keadaan. Bahkan saat keluar, ia pun kaget setelah melihat kepulan asap dan kobaran api dari bengkel tersebut. Tidak lama kemudian, Rianti dengan spontan lari ke dalam rumah untuk memanggil suami dan langsung menyelamatkan barang berharga miliknya serta meminta pertolongan kepada warga sekitar. Selanjutnya, warga yang ada di sekitar rumah langsung membantu memadamkan api menggunakan alat seadanya seperti selang air, gayung, dan timba. Warga juga membantu mengeluarkan barang-barang. Naas saat mengeluarkan barang-barang, pemilik bengkel mengalami luka bakar di bagian kedua lengan tangannya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Geraha Medika guna mendapatkan perawatan medis. Petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil asesmen, kebakaran diduga berasal dari bara api sisa pembakaran proses vulkanisir yang menjalar ke tumpukan kayu dan sisa-sisa karet ban. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah. Handoko Kusumo, CTV.
Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau.
Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80,
PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna penegasan penerapan multitarif dalam penentuan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 yang berarti sama sekali tidak ada kenaikan tarif PBB P2 di ruang sidang DPRD Banyuwangi pada Rabu malam. Dalam sidang tersebut disahkan Peraturan Daerah Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Dalam Perda diterapkan multitarif dalam penentuan PBB P2, yang berarti tidak ada kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Rapat paripurna ini merupakan usulan Pemkab Banyuwangi sesuai mekanisme formal dan kewenangan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai tindak lanjut hasil konsultasi dan evakuasi Pemkab bersama Panitia Khusus atau Pansus DPRD Banyuwangi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dalam pidatonya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkomitmen menggunakan sistem multitarif sebagaimana diatur sebelumnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB P2. Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat hingga berbagai kalangan masyarakat yang telah memberikan masukan serta memiliki komitmen yang sama dengan Pemkab dan DPRD bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB. Menurut Ipuk, partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Ipuk juga mengajak semua pihak menjaga kekompakan daerah, karena Banyuwangi bisa maju jika seluruh elemen masyarakat bersatu. Menurut pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto, rapat paripurna ini merupakan permintaan langsung dari Bupati Ipuk Fiestiandani untuk menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB P2 di Banyuwangi. Ini menandakan Bupati pasti mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Banyuwangi dan terbukti tidak perlu waktu yang lama pihaknya dapat melaksanakan rapat paripurna pada malam itu. Handoko Kusumo, CTV. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat atas dugaan kasus tindak pidana korupsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan rangkap jabatan pendamping desa. Sejumlah dokumen diamankan petugas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan atas dua kasus dugaan korupsi, diantaranya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Ikro di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, dan rangkap jabatan oknum pendamping desa di Kecamatan Maron. Pada Rabu siang, tim tindak pidana khusus menggeledah 3 ruangan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Penggeledahan ini berlangsung kurang lebih sekitar 4 jam atau dari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Kasus dugaan korupsi PKBM bersumber dari dana hibah seharusnya digunakan untuk memajukan daerah yang ternyata setelah ditelusuri banyak kegiatan maupun pengadaan tidak sesuai atau menyimpang. Sementara untuk rangkap jabatan, pihaknya sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan yang terjadi di Kecamatan Maron. Yang bersangkutan merangkap jabatan terhitung mulai dari tahun 2017 hingga 2025. Dari 3 ruangan yang digeledah, beberapa diantaranya ruangan sekretaris dinas atau sektis dan ruangan bagian arsip atau penyidik juga menyita sejumlah barang bukti penting berupa dokumen tebal serta flash disk. Kasih Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo Taufik Purwanto mengatakan dalam penggeledahan itu pihaknya menyita beberapa dokumen dari kantor Disdikdaya Kabupaten Probolinggo perihal dugaan 2 kasus tindak pidana korupsi. Pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2025, kami tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah melakukan giat
penggeledahan dan penyitaan beberapa dokumen terkait 2 kasus penyidikan 2 dugaan tindak pidana korupsi. Yang pertama dapat saya jelaskan yaitu terkait PKPM Ikro di Kecamatan Tongas. Yang kedua adalah dugaan tindak pidana korupsi di double job, yaitu pendamping desa dan yang merangkap jabatan dengan seorang guru gitu. Dapat saya jelaskan bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan penyitaan mulai dari perencanaan kegiatan PKPM Ikro hingga laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kegiatan tersebut. Yang digeledah ruang mana aja ini, Pak? Kita dapat jelaskan bahwa kita melakukan penggeledahan terhadap 3 ruangan, termasuk ruangan arsip yang digunakan untuk menyimpan dokumen pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Dwi Joko Nurjayadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik khusus Kejari Probolinggo ke kantor dinasnya terkait 2 permasalahan. Kalau ada pegawai yang terlibat dalam masalah ini, kita hormati proses hukum ke pihak kejaksaan. Sudah sering dipanggil oleh pihak kejaksaan, baik itu yang terkait dengan PKPM Ikro maupun yang terkait dengan double jabatan. Kenapa tidak ada pencegahan sebelumnya, Pak, sampai ada penggeledahan seperti ini, Pak? Pencegahan apa? Yang double job itu. Yang double job. Double job itu sudah kita jelaskan kepada kejaksaan. Dan mereka kita sarankan untuk mengundurkan diri, dan yang bersangkutan sebagai pendamping desa itu sudah lebih dulu mengundurkan diri sebetulnya. Setelah itu terakhir dia mengundurkan diri dari namanya tenaga alih daya. Itu Pak, guru apa, Pak? Sebagai pendamping desa dia mengundurkan diri di 2024. Terus yang ini baru mengundurkan diri. Pak, kaitan dengan Ikro ini. Untuk detail kasus dugaan korupsi di Disdikdaya, pihak Kejaksaan Negeri Probolinggo belum bisa menyampaikan secara rinci karena masih dalam proses penyidikan umum. Farid Falevi, CTV. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar.
Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan.
Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik.
Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN WIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN WIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN WIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN WIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN WIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN WIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Revitalisasi alun-alun Kota Probolinggo yang harusnya dikerjakan pada bulan Agustus ini gagal dikerjakan setelah pemenang tender tidak memenuhi syarat berkontrak. Dinas Pekerjaan Umum setempat membuka tender ulang dengan target akhir tahun 2025 pengerjaan selesai. Beginilah kondisi alun-alun Kota Probolinggo, baik pedagang kaki lima dan pedagang yang berjualan di stand Pujasera sudah sepi penjual. Pengosongan ini dilakukan karena pada pertengahan bulan Agustus ini akan dikerjakan revitalisasi dengan target selesai pada bulan Desember 2025. Sayangnya dalam perjalanannya pemenang tender proyek CV2 Putri Baru mengembalikan berkas kontrak di masa tenggang waktu itu pun tidak lengkap. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Setiorini Sayakti, sesuai Pagu, anggaran revitalisasi alun-alun sebesar 9,4 miliar. Pemenang tender berhasil menawar sebesar 8 miliar lebih. Gagalnya proyek ini dikarenakan pemenang tender tidak mengembalikan surat penunjukan penyedia jasa atau SPPJ, serta tidak mengurus jaminan pelaksanaan proyek dengan menunjukkan dana 10% yang tersimpan di rekening.
DPUPR PKP menyatakan batas waktu yang diberikan kepada tender selama 14 hari atau sampai tanggal 15 Agustus 2025, namun pemenang tender tidak melengkapi persyaratan hingga DPUPR PKP dinyatakan gagal berkontrak. Tadi yang sudah disampaikan ya di acara ini bahwa pemenang tender ini tidak bisa memenuhi syarat-syarat berkontrak sampai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga disebut dengan gagal berkontrak ya, seperti ini. Karena jaminan pelaksanaan juga tidak diserahkan ya. Jadi sesuai dengan aturan regulasi pengadaan barang dan jasa itu kan maksimal kan 14 hari kerja ya. Ternyata ini tidak dicukupi. Kemudian yang kedua, di syarat-syarat khusus kontrak itu penyedia ini harus mampu menunjukkan 10% ya minimal tersedia uang di rekening perusahaan. Nah, ini juga tidak ditunjukkan dengan berbagai alasan, kemudian malah mereka mengembalikan SPP BC. Ya, sudah kami klarifikasi memang betul dia mengembalikan, ya kami berproses untuk berikutnya karena tidak ada pemenang cadangan sehingga kami ya memutuskan untuk melakukan tender ulang. Jadi ini adalah program prioritas dari Bapak Wali Kota, maka kami akan berupaya semaksimal mungkin dengan waktu yang ada apa yang bisa dikerjakan seperti itu. Terkait pemenang tender yang gagal berkontrak, DPUPR PKP akan mengevaluasi ulang jika terbukti ada unsur kesengajaan, maka akan di blacklist. Farid Falevi, CTV. Kementerian Pertahanan melalui Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan turun langsung ke Kabupaten Jember. Kedatangan tersebut untuk membentengi Jember dengan nasionalisme dan bela negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyelenggarakan sosialisasi diseminasi pembinaan kesadaran bela negara atau PKPN di salah satu hotel di Kecamatan Kaliwates, Jember, Rabu siang. Puluhan pegawai ASN, BUMN, dan BUMD hadir dalam kegiatan tersebut termasuk Ketua DPRD Jember yang mewakili Bupati beserta Forkopimda. Sosialisasi tersebut berisikan tentang materi tentang nilai dasar bela negara, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, serta bahaya narkoba dan berita hoaks, pencegahan dan penanggulangan terorisme, pemahaman dan penguatan moderasi beragama dalam wawasan kebangsaan dan bela negara, serta peran kearifan lokal dalam menumbuh kembangkan nilai dasar bela negara di wilayah Jember. Dalam sambutannya, Direktur Bela Negara menyampaikan bahwa bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI saja, akan tetapi seluruh komponen bangsa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan di Kota Jember ini adalah untuk lingkup pekerja yang mana dihadiri oleh ASN atau P3K, kemudian BUMD, pegawai BUMN, dan swasta, yaitu dalam rangka membangkitkan kembali rasa nasionalisme, patriotisme, dan kesiapan readiness. Kenapa ini sangat penting? Karena mungkin kita ketahui bersama tentang terjadinya konflik di beberapa negara yang bahkan tidak diperkirakan di kawasan Asia, yaitu kemarin baru-baru ini Thailand dengan Kamboja, itu tidak diprediksi. Oleh karena itu, Indonesia dalam hal ini adalah negara yang lahir bukan karena diberi, satu-satu negara yang berjuang dari namanya belum menjadi negara, kemudian menjadi negara mengusir penjajah. Itu hanya Indonesia. Sementara negara-negara lain itu berperang setelah menjadi negara. Artinya dengan kekuatan atau sejarah itulah yang harus dipupuk kembali kepada masyarakat, khususnya ASN, mengingatkan kembali pentingnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan kesiapan readiness. Demikian. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang datang mewakili Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Jember melalui Bakes Bangpol akan terus mensosialisasikan dan meneruskan semangat nasionalisme di Jember. Sebagai tuan rumah program ini seperti apa? Ya, jadi kami mewakili Bupati menyampaikan terima kasih
kepada Kementerian Pertahanan karena sudah ditunjuk untuk menjadi tempat sosialisasi tentang pembelajaran bela negara. Karena di saat sekarang bahwa fenomena bahwa kecintaan terhadap negara mulai meluntur, otomatis kita selaku warga wajib untuk mengikuti dan seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, bahwa menumbuhkan rasa cinta negara dan nasionalisme serta patriotisme. Harapan? Ya tentu harapannya nanti seperti yang disampaikan bahwa akan kita tindak lanjuti ya melalui pemerintahan, melalui Bakesbang untuk bisa menyebarluaskan terutama kepada organisasi masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang berada di bawah binaan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat menguatkan keutuhan negara dan menghindari potensi perpecahan dari dalam negeri untuk memperkuat kedaulatan NKRI. Lutfi Kurahman, JTV. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman.
Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar.
PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan Masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan Masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan Masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan Masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar.
Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. Menikmati suasana tenang di tengah hutan pinus dengan udara sejuk khas pegunungan, gimana ya rasanya? Sensasi itu bisa Anda dapatkan saat berkunjung di Wana Wisata Pinus Sewu di Lumajang. Tempat ini menyuguhkan nuansa alam yang cocok untuk refreshing pikiran dari penatnya hiruk-pikuk perkotaan. Hamparan hutan pinus yang asri dan mempesona memberikan nuansa ketenangan dengan udara sejuk khas pegunungan. Wana Wisata Pinus Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, menjadi destinasi wisata baru di kawasan kaki Gunung Semeru. Tempat ini menyuguhkan suasana alam, udara dingin dan segar, hingga suasana sejuk yang mampu meningkatkan mood dan energi. Berada di sini dengan keluarga maupun teman sejawat, menyegarkan pikiran dari rutinitas sehari-hari, sekaligus melepas penatnya hiruk-pikuk perkotaan. Di sini Anda bisa bersantai, ngegrill hingga bercamping, menikmati sejuknya udara khas Gunung Semeru. Di sini pengelolaan alam yang sangat terjaga. Selain itu, alamnya juga tuh di sekitar sini bersih banget, sangat nyaman buat kita menikmati quality time bersama teman ataupun keluarga kalian. Yang bisa dinikmati di sini apa saja ini, Mbak? Keindahan alamnya seperti suasana yang sejuk, adem, asri, dan juga tanaman-tanaman yang juga hijau. Selain itu juga bisa camping di sini ya? Iya, juga bisa camping ya. Camping di sini juga bisa camping. Di sini juga menyediakan persewaannya loh, murah meriah. Tempat ini berada di kawasan perhutani dan dikelola sebagai wana wisata oleh badan usaha milik desa, sekaligus menjadi realisasi pemanfaatan hutan berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk PKS-nya, perjanjian kerjasama adalah perjanjian kerjasama pengelolaan jasling wisata, gitu ya. Jadi hari ini, alhamdulillah tadi sudah dilakukan penandatanganan, gitu ya. Harapannya nanti dengan adanya PKS yang sudah ditandatangani Perum Perhutani dengan Direktur Bumdes Sumber Makmur, harapannya secara legitimate sudah sah untuk dilakukan pengelolaan wisata, bentuknya bipartit. Kemudian juga Perum Perhutani dengan wisata ini sebetulnya dalam rangka untuk mewujudkan visi misi kami. Visi kami adalah menjadi perusahaan pengelola hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jelas bahwa dalam wisata ini ada fungsi-fungsi sosial.
ada fungsi-fungsi ekonomi finansial. Tentu fungsi sosial, kemudian fungsi ekonomi, kemudian juga ada fungsi secara planet lingkungan. Ini adalah fungsi-fungsi yang tidak bisa terlepaskan satu sama lain. Semuanya punya peran dan fungsi yang sangat bagus, sangat dibutuhkan bagi kita semua. Sehingga dengan wisata ini harapannya nanti masyarakat Desa Sidomulyo akan lebih semakin sejahtera. Kemudian juga ada tambahan pendapatan bagi Desa Sidomulyo. Ketika pendapatan desa meningkat, maka tentu pendapatan kecamatan meningkat. Ketika pendapatan kecamatan meningkat, harapannya di Kabupaten Lumajang ada peningkatan pendapatan dari sektor wisata juga. Bagaimana pemirsa, Anda penasaran untuk berkunjung ke tempat ini? Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Yongki Nugroho, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80.
Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. JTV 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur, JTV 100%.